Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang mengatur segala-galanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahi majelis ini ya Allah. Engkaulah pemilik kebenaran, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, mudahkan kami memahaminya ya Allah. Bimbing agar kami bisa mengamalkan dengan ikhlas dan bisa menyampaikan dengan tulus. Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami hikmah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Lindungi majelis ini dari segala tipu daya setan, dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ingin bahagia, ada hadis Rasulullah SAW, ringkas tapi mantap, pasti mantap. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh sangat beruntung, sangat bahagia, sangat sukses orang yang diberi hidayah Islam. Man aslama, yang menjadi Islam. Wa ruziqa kafafan, dan Allah mengaruniakan kepadanya diberi kafafan, rezeki yang cukup. Jadi bukan dibuat kaya, bukan diberi banyak, tapi diberi cukup. Jadi bahagia itu bukan pada banyak, tapi pada cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah mengaruniakan kepadanya sifat qanaah, ridho, puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nih, kalau mau bahagia Islam, alhamdulillah sudah. Ternyata yang sekarang harus kita cari itu kecukupan, bukan banyak, bukan segala ada, tapi setiap kita memerlukan apapun dicukupi oleh Allah. Dan yang ketiga, bahagia itu ternyata ketika Allah mengaruniakan sifat qanaah, puas, senang, ridho dengan apa yang Allah berikan. Lawannya qanaah adalah tamak. Ya, bagi yang ingin bahagia itu 3 kuncinya. Maka kita bahas hari ini adalah Allah yang maha memberikan kecukupan. Al-Hasib, Al-Kafi, Allah yang memberikan kecukupan. Dalam surat An-Nisa ayat 6, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah
sebagai pengawas. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah cukup Allah untuk melindungi hamba-hambanya? Jadi makna Al-Hasib adalah Allah yang maha mencukupi dari apapun yang diperlukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-Kafi memberi makna Allah yang memberikan kecukupan kepada makhluk dengan kemampuannya, tangannya, apapun yang mereka perlukan, apakah yang umum maupun yang khusus, hampir sama. Tapi intinya begini, setiap saat kita ini tidak pernah bisa lepas dari Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita setiap saat. Semua keperluan kita Allah tahu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah yang menciptakan kebutuhan dan keperluan kita. Jadi apapun yang kita perlukan itu lebih sederhana yang kita tahu dibanding keperluan kita yang sesungguhnya. Jelas hadirin? Satu, ya, yakini bahwa semua keperluan kita itu adalah Allah sangat tahu yang kita perlukan, lebih tahu dari kita sendiri. Kenapa? Karena yang menciptakan keperluan itu juga adalah Allah. Kita tidak tahu kenapa ada perut pada diri kita, kenapa kita perlu energi, kenapa kita harus nafas. Kita tidak pesan harus nafas. Allah ciptakan paru-paru, perlu udara, kita perlu oksigen, perlu nutrisi, dan Allah berikan semuanya sudah ada. Jadi jangan terlalu panik dengan keperluan kita, karena sebetulnya keperluan kita tuh sudah sangat diketahui oleh Allah, karena Allah yang menciptakan keperluan kita. Dua, bahwa yang kita perlukan itu sepenuhnya juga ada dalam kekuasaan Allah. Kita perlu udara, Allah yang menciptakan, udaranya milik Allah. Jadi kalau kita punya keperluan, kita harus yakin Allah sudah tahu keperluan kita, dan yang kita perlukan juga pasti ada dalam genggaman Allah. Coba, perlu apa yang tidak digenggam Allah? Jawab hadirin, jangan bikin saya emosian. Perlu apa? Kita perlu apa? Semua yang kita perlukan pasti itu milik Allah, dalam kekuasaan Allah, apapun. Dan yang ketiga, berjumpanya, dan yang paling tahu apa yang terbaik dari yang kita perlukan hanya Allah. Dan yang ketiga, bertemunya antara yang kita perlukan dengan kita itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kalau sudah yakin ke sini, masuk ke wilayah tawakal. Maaf ya, kalau dilihat dari depan ini kan wajah-wajah banyak keperluan dan wajah banyak keinginan. Mana sih yang penting, keperluan atau keinginan? Baik, kita coba bahas ya. Ini kalau sudah yakin ini jauh lebih tenang hadirin. Karena jaminan Allah itu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi, Allah mencukupkannya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan, innallaha balighul amri,
melaksanakan apa yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Jadi kecukupan itu gerbangnya diikatkannya kepada tawakal. Jadi bukan diikatkan kepada pinter, bukan diikatkan kepada keahlian, bukan kepada kehebatan, bukan pada kerja sangat keras, bukan juga pada profesionalisme. Itu semua adalah amal soleh. Tapi yang paling kuat membuat kita tercukupi adalah ketawakalan. Saya sudah tawakal, tapi kok belum cukup juga. Kecukupan dari Allah untuk kita, ayat yang tadi itu ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi Allah sudah mengadakan ketentuan. Jadi tidak mesti tiap kita tawakal kemudian langsung ada. Tidak, ada waktu-waktu yang paling pas menurut Allah. Jadi walaupun kita, aduh ini nggak ada sekali makanan, saya sudah yakin Allah Maha tahu saya lapar, Allah Maha memiliki semua rezeki, tapi kok belum datang juga. Percayalah, ada waktu yang paling pas. Saya sudah pasrah ke Allah, tapi kok jodoh belum datang juga. Apa Allah lupa gitu? Mana ada yang dilupakan Allah. Ini sih teman-teman saya ngedoanya bareng saya berlima, 5 angel, 5 akhwat dalam penantian. Kamu terlalu dekat doanya sebelah sana, nggak akan ketukar. Dia doa bareng sama saya umroh. Kenapa dia dapat jodoh pulang umroh, saya belum? Jangan ngarang lah. Biarlah Allah yang paling tahu waktu yang paling pas, bentuk yang paling pas. Bulat saja. Enak ngomong begitu. Saya sudah 4 tahun nunggu. Ya tenanglah hadirin. Ada yang 20 tahun. Wah kelamaan. Shh, tenang ya. Kita coba bahas ya. Jadi yakini bahwa keperluan kita itu sepenuhnya diketahui oleh Allah, karena yang menciptakan keperluan itu siapa? Allah. Dan perlu itu bukan perlu jasa dia saja, tapi keperluan kasih sayang, cinta, ya, perlu ketenangan, perlu ilmu. Karena di dalam mengambil keputusan perlu data, perlu informasi. Kita perlu pasti ada ancaman. Kita sangat memerlukan rasa aman. Kita ingin dijaga, ya kita perlu rasa aman. Benar? Semua keperluan itu Allah yang menciptakan pada diri kita. Jadi jangan berbuat seakan-akan Allah tidak tahu keperluan kita. Nih kalau kita doa ya, sebelum kata-kata itu terucap dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Jadi kalau saudara punya keperluan apapun, yang kontrakan habis ya, yang buat bayar kuliah tidak ada, yang apalagi sih keperluan-keperluan? Jodoh lagi ya. Coba materi yang lain atau hadirin. Perlu apa? Skripsi? Kecil skripsi mah ya, banyak yang nggak lulus ya. Skripsi memang yang kuliah cuma saudara sendiri. Maaf ya. Ada yang dosennya susah ditemui, ada yang tugasnya disuruh mengulang, ada yang komputernya hilang tuh.
Ya, hakul yakin Allah tahu persoalan kita, keinginan kita, keperluan kita. Dua apa tadi? Hakul yakin yang menggenggam apapun yang kita perlukan, kita inginkan, kita cemaskan, pasti cuman Allah. Tidak ada yang lain. Perlu rezeki, Allah yang membagikan. Perlu ketenangan, Allah yang membulak-balik hati. Perlu jodoh, siapapun makhluk yang ada, pasti Allah yang ngebulak-balik hatinya. Tidak ada cinta kecuali Allah yang menyimpan di hatinya. Tidak ada ijab kabul kecuali dengan izin Allah. Tinggal berkah atau tidak, ya. Hutang, Allah sudah tahu hutang saudara, ya. Jangankan, maaf ya, Allah pasti maha tahu, tapi kita juga sudah bisa tahu, ya. Wajah-wajah punya hutang, oh dari mana? Ya kira-kira saja, ya. Banyak melamun, terutama waktu jatuh tempo. Tiba-tiba itikaf, ini sudah mencurigakan. Kenapa tiba-tiba itikaf? Ya artinya kontrakan habis, ya. Allah sudah sangat tahu, Allah yang menggenggam. Jadi tidak bisa ke siapa-siapa. Mau minta apapun pasti ada dalam kekuasaan Allah. Termasuk yang mengancam kita. Yang mengancam kita pasti makhluk ciptaan Allah. Saya diancam oleh gangster. Itu sih, begeng itu juga tetap aja makhluk ciptaan Allah, makhluk yang diberi makan oleh Allah, diurus oleh Allah, dan tidak bisa membawa mudarat kepada kita tanpa izin Allah. Makanya tinggal hakut tawakkuli, tinggal yakinnya tuh benar tidak. Nah kalau udah bulat yakinnya, sebagaimana bumi dan langit ini tawakal kepada Allah, sebagaimana burung-burung yang terbang tawakal kepada Allah, itu jatuh, itu jaminan Allah kepada kita. Makin kuat tawakalnya, udah dapat. Seperti yang beberapa kali diucapkan, ya, tentang hadis siapa yang keluar dari rumah. Sebentar saya bacakan hadis ini, penting bagi yang mau yakin dengan, oh ini hadis, idza kharaja rajulu min baitihi faqala, apabila seorang keluar dari rumahnya lalu berkata, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, la haula, tiada daya, wala quwwata, tiada upaya, illa billah, kecuali dari Allah. Maka qala, beliau berkata, yuqalu, dikatakan kepadanya seketika itu juga, hudita wa kufita wa wukita, engkau telah mendapat petunjuk, engkau telah diberi kecukupan dan dipelihara. Maka setan pun menjauh dari dirinya. Lalu setan berkata kepada syaitan akhar, kepada setan yang lain, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, bagaimana engkau bisa menyesatkan orang yang telah diberi hidayah, diberi kecukupan dan dilindungi, dipelihara oleh Allah. Ini teman-teman sekalian, ada keterangan dari seorang ulama, insya Allah perkataannya bisa dipercaya. Ada yang ulama datang ke tukang santet, ke tukang sihir, dan memang menangkap tukang sihir ini. Tukang sihir ini berkata, saya sudah mengerahkan ribuan jin baratnya, ya, untuk melindungi, menjaga saya, tapi engkau begitu mudah saja melewatinya. Apa yang kau lakukan? Ini hakul yakin bahwa kalau kita tawakal dengan bulat kepada kekuasaan Allah yang sempurna, menguasai segala-galanya, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat ataupun musibah. Dan hakul yakin janji Allah itu pasti. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Surat An-Nahl 99 kalau tidak salah ya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan bagi orang yang yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Robnya. Jadi jin-jin itu, setan-setan itu enggak berdaya. Tidak rumit untuk memahaminya hadirin. Mau jin, mau setan, mau apapun itu makhluk ciptaan Allah yang tunduk takluk kepada kekuasaan Allah secara sempurna. Allah mengetahui, tawakal itu amalan hati ya hadirin. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ini hambanya yakin kepada Allah, bulat, utuh, ajeg, hakul yakin Allah tidak menyia-nyiakan dirinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim hakul yakin kepada Allah, walaupun ditawari mau ditolong oleh malaikat Jibril, enggak, cukup Allah saja yang menolong. Dan mudah bagi Allah membuat api itu menjadi dingin. Nabi Musa diperintahkan menuju laut, di belakangnya Fir'aun dengan bala tentara yang canggih, di depannya adalah lautan. Hanya karena hakul yakin perintah Allah itu benar, hakul yakin Allah tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mengingkari janji, patuh saja di depan lautan, di belakang bala tentara musuh. Kalau Allah melindungi tidak usah dibalik tiba-tiba perang. Nah, ini sunatullahnya tidak seimbang. Cukup saja sesuatu yang tidak terduga, terbelahlah lautan, masuk, nyebrang, dan giliran bala tentara Fir'aun masuk, tutup. Jadi kalau ada yang punya kekuasaan besar menurut ukuran duniawi ya, super power atau apapun, cara Allah mengalahkan mereka begitu mudah saja bagi Allah. Jadi tidak harus membayangkan, wah itu melawan suatu yang berkuasa, yang adikuasa. Kalau Allah mau, sangat mudah bagi Allah, banyak jalan tanpa harus diadu begini. Benar?